Kita membaca pertanyaan ke-77 ya. Ini masih belongs to Lord's Day 28 ya sebetulnya. Tapi ini satu pertanyaan lagi. Jadi seperti yang kita katakan, ini jawabannya itu adalah kutipan daripada ayat Alkitab ya. Kristus berjanji sebagaimana orang percaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, sepasti itu pula dia akan mengenyangkan mereka dengan tubuhnya dan menyegarkan mereka dengan darahnya. Di mana janji itu terdapat? Di mana? Jawabannya yaitu di dalam penetapan perjamuan malam yang berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Janji ini diulang Rasul Paulus, katanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, sekali lagi saya, ini adalah ayat di dalam Alkitab, tapi kalau kita boleh sedikit jelaskan di situ Paulus, kalau sudah baca konteksnya ya, di 1 Korintus pasal yang ke-11 ini kan saudara tahu di situ ya, ada, kita bisa cukup jelas merekonstruksi keadaan, yaitu waktu mereka mau mengadakan ini ya, Lord's Supper. Lord's Supper pada saat itu bersamaan juga dengan ini ya, dengan so-called apa ya, perjamuan kasih di dalam istilah kita sekarang ya, atau potluck, saudara tahu ya, potluck ya, orang bawa makanan dan sebagainya, terus makan, terus kemudian itu ada yang namanya second table ya, disebut second table. Nah di situ mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu betul-betul memang makan di dalam hal ini ya. Kalau sekarang kan kita melakukannya ya exclusively di dalam liturgi ibadah gitu. Di dalam zamannya Paulus itu diintegrasikan dengan orang yang makan bersama. Nah di situ kalau sudah rekonstruksi daripada apa yang terjadi di Korintus adalah ada likely, sangat kemungkinan besar orang-orang yang merdeka ya dan ya kaya gitu ya, mereka datang duluan, mereka bawa makanan ya, tapi mereka nggak menunggu daripada orang-orang yang ya katakanlah budak-budak gitu ya, mungkin datangnya terlambat dan sebagainya karena mereka mesti menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi makanannya dibawa oleh orang yang kaya, itu orang-orang yang merdeka dan sebagainya, dibawa, terus kemudian mereka bawa sendiri, mereka makan sendiri di sana. Begitu orang-orang yang miskin datang, orang-orang yang sederhana itu datang, ya sudah nggak ada semua lauknya ya, biasanya lauknya itu ikan gitu, jadi ikannya sudah ludes semua, cuma tinggal rotinya doang gitu. Itu seperti kayak kita apa ya, diundang makan ya, setelah kita datang yang tinggal cuma nasi dan sambal dan acar gitu misalnya ya, lauknya sudah nggak ada semua gitu, sudah nggak ada yang bisa dimakan karena sudah dihabisin dalam hal ini. Lalu Paulus mengingatkan mereka tentang perjamuan kudus itu apa sih sebetulnya itu. Menarik ya, ini apa hal-hal yang katakanlah kelihatannya sederhana ya, hal-hal praktis, problem praktis dan sebagainya kehidupan bergereja, tapi bagi Paulus itu adalah urusan doktrinal. Kalau saudara membaca ini ya, apa perkataan ini munculnya di dalam konteks yang seperti itu. Jadi ini Paulus bukan apa ya, out of nowhere tiba-tiba mengajar tentang doktrin perjamuan kudus, tidak, tapi menjawab persoalan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus dengan doktrin perjamuan kudus. Dengan demikian, kita sekali lagi mengatakan bahwa ada kaitan tidak terpisahkan ya, antara hidup bergereja dengan pemahaman perjamuan kudus. Gitu. Kalau kita menghinakan orang-orang yang apa ya, mereka nggak seperti kita gitu, atau mungkin kita dalam posisi yang seperti itu, dan penghayatan perjamuan kudus itu bukan menjadi sesuatu yang indah lagi gitu, tapi kita betraying ya, ini apa maknanya gitu. Karena perjamuan kudus itu apa sih? Perjamuan kudus itu adalah persekutuan gitu. Tapi kalau kita nggak mempedulikan orang lain ya, bawa sendiri, makan sendiri, sampai Paulus mengatakan
Lah kamu nggak ada tempat di rumah apa untuk makan kenyang. Kalau kamu makan kenyang, mau makan sendiri ya sudah, nggak usah potluck, ibaratnya begitu ya. Makan sendiri aja di rumah gitu. Tapi kamu bawa makanan seolah-olah mau share satu dengan yang lain, tapi kamu nggak share. Akhirnya kamu habisin sendiri lauknya gitu. Seorang orang sederhana datang, mereka sudah nggak kebagian. Paulus mengatakan perjamuan kudus itu bukan itu gitu. Bagaimana ini bisa kompatibel ya dengan spirit perjamuan kudus? Gak mungkin ini seperti ini. Maka Paulus mengoreksi jemaat di Korintus. Kita bersyukur ya soalnya adanya koreksi ini sehingga kita bisa belajar apa itu, dan terutama kita juga bisa mendengar, kita bisa mendapatkan kalimat-kalimat yang begitu indah yang tadi sudah kita baca gitu. Lalu satu lagi ya, ini apa di dalam kutipan yang lain di situ adalah waktu perjamuan kudus itu adalah a sharing in the blood of Christ ya, a sharing in the body of Christ, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah persekutuan ya, persekutuan dengan darah Kristus, persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi ini kita bicara tentang fellowship, bicara tentang apa ini ya, true union with Christ ya, true participation, true partaking ya. Kita bicara tentang true sharing di sini ya. Bukan cuma di dalam pengertian figuratif saja, not really real gitu, seperti kita sudah bahas kemarin, tapi seperti dikatakan di dalam Alkitab ini adalah sharing in the blood of Christ, sharing in the body of Christ. Ini bukan Calvin ya, ini bukan Heidelberg Katekismus, tapi ini adalah Paulus di dalam surat Korintus yang pertama. Nah, kita melanjutkan pembahasan kepada ini ya, Lord's Day kita membahas Lord's Day ke-29, yaitu pertanyaan 78, ini yang bahan hari ini ya. Pertanyaan ke-78 ya. Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya? Jelas ini pertanyaannya saudara ini ya, apa jelas sekali ini adalah pembedaan di dalam hal ini ya. Penulis-penulis Heidelberg Katekismus itu membedakan pengajarannya dari pengajaran transubstansiasi ya. Ini sebetulnya adalah ajaran transubstansiasi kan ya. Roti dan anggur berubah ya, become menjadi tubuh dan darah Kristus. Jawabannya tidak. Sebagaimana air dalam baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa itu. Bukan outward washing ya di dalam hal ini ya. Dibedakan daripada yang ditunjuk oleh lambang tersebut. Tetapi hanya merupakan tanda dan jaminan dari Allah. Demikian pula roti dalam perjamuan malam tidak menjadi tubuh Kristus, meskipun sesuai dengan sifat sakramen-sakramen, roti itu disebut tubuh Yesus Kristus ya. Bahwa roti itu disebut tubuh Yesus Kristus ya, itu memang dari Alkitab ya. Kita nggak mungkin mendinai itu gitu. Tapi apa itu artinya di dalam hal ini ya? Bukan di dalam pengertian kesamaan yang nggak bisa dibedakan lagi, bukan itu gitu. Dan bukan di dalam pengertian becoming di dalam hal ini ya, menjadi atau transubstansiasi, itu bukan pandangan dari teologi reform saya. Tapi saya membaca di sini pembedaannya jelas ya. Jadi sekali lagi sama seperti waktu kita membahas tentang sakramen baptisan ya, air itu menunjuk kepada darah Kristus ya. Air itu membasuh kita secara fisik ya. Darah Kristus secara rohani ya, membasuh kita dari segala dosa kita gitu. Jadi di sini sama saya di dalam hal ini ya. Maka Heidelberg mengingatkan kita koheren di dalam hal ini ya. Di dalam waktu kita mengajarkan baptisan adalah sakramen itu seperti apa. Demikian juga perjamuan kudus yang juga adalah sakramen itu seperti apa. Misalnya begini saya, kalau kita katakan misal ya, itu bread and wine become the real body and blood of Christ. Misal kita ambil posisi seperti ini ya. Maka ini kalau kita mau koheren di dalam hal ini ya, integrasinya itu kita juga harus percaya bahwa di dalam sakramen itu air itu juga berubah menjadi Christ blood gitu. Karena ini sama-sama sakramen kan. Sekali lagi ya. Either kita percaya seperti ini ya, kita percaya di dalam baptisan itu air dibedakan daripada darah Kristus ya, dibedakan daripada roh Kristus. Demikian juga roti dan anggur juga dibedakan dari tubuh dan darah Kristus ya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, dibedakan itu bukan dipisahkan ya. Kita nggak pernah mengajarkan dipisahkan. Dibedakan iya gitu. Jadi ini bukan menjadi ya, tapi ini
dua hal yang sungguh-sungguh berbeda ya. Antara sign and things signified itu nggak boleh di-confuse ya. Tidak boleh campur adukkan ya. Kita sudah jelaskan kemarin gitu. Kalau kita mencampur adukkan itu juga sebetulnya nggak kompatibel, nggak koheren dengan doktrin Kristologi dua natur yang kita percaya di dalam Kalkedon kan sebetulnya. Kalkedon mengajarkan dua natur itu tidak bercampur ya. Nggak ada pengajaran mengatakan bahwa the human nature of Christ itu ada becomes the divine nature, kan nggak pernah ada sih pengajaran seperti itu gitu. Lalu kalau kita mengatakan itu nggak seperti itu ya, tapi masing-masing itu distinktif. Lalu kenapa di dalam perjamuan kudus kok ada konsep seperti ini saya become bread and wine, become the real body and blood of Christ. Makanya saya di sini penulis-penulis Heidelberg ya, ini dan bukan cuma mereka tapi juga di dalam tradisi reform ini dalam hal ini dengan tepat itu membedakan dua hal ini, yaitu apa? Roti dan anggur itu dibedakan dari tubuh dan darah Kristus ya. Jadi just as the water of baptism is not changed into Christ's blood ya, memang nggak diubahkan kan ya. Air itu kan nggak diubahkan substansinya menjadi substansi darah Kristus, kan kita nggak menerima pengajaran seperti itu. And does not itself wash away sins, seperti sudah dibahas juga ya. Outward washingnya itu memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, tetapi yang membasuh kita daripada segala dosa ya, bukan outward washing itu, melainkan darah Kristus ya. Ini nggak boleh dicampur adukkan ini antara outward washing ya dengan inward washing, seperti kita sudah bahas di dalam hal ini ya. But it's simply a divine sign and assurance of these things ya. Ini adalah sign dan assurance daripada realita rohani itu ya. Demikian juga waktu kita bicara tentang the holy bread of the Lord's Supper ya, roti yang kudus itu di dalam perjamuan kudus itu does not become the actual body of Christ, tidak menjadi tubuh Kristus. Meskipun ya di dalam Alkitab itu disebut tubuh Kristus, yaitu in keeping with the nature and language of sacraments ya. Memang di dalam bahasa, vocabulary ya, formulasi di dalam natur daripada sakramen ya mengatakannya seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Sekali lagi ya, meskipun berbeda itu bukan berpisah. Jadi ini penekanan is di dalam hal ini. It is called the body of Christ. Berarti ini dua hal ya, adalah satu kesatuan. Sama, balik lagi kepada Kristologi Kalkedon saya. Itu dua natur itu satu ya di dalam pribadi Kristus, bukan dua hal yang berpisah. Kalau dua hal yang berpisah, again itu Nestorian Kristologi namanya gitu. Demikian juga kita mesti berhati-hati untuk tidak jatuh kepada Nestorian Sakramentologi di dalam hal ini ya. Seperti dikatakan di dalam pertanyaan 77 sebelumnya ya. Jadi ini it is called the body of Christ. Mengapa di situ ya? Karena ini adalah true sharing in the body of Christ ya. Ada betul-betul true participation, true partaking in the body of Christ. Maka di sini disebut it is called the body of Christ. Kalau kita jelaskan dari perspektif pertanyaan ke-77 ya. Tapi beberapa ayat yang kita bisa baca di dalam hal ini ya. Kita membaca ada beberapa ayat di sini yang kita bisa baca. Matius 26 ya, 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29 kita membaca ya. Kita membuka Matius 26 29 ya. Kalau di dalam yang bahasa Inggris ini 26 sampai 29 ya ayatnya, tapi kita bisa membaca 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku ya. Ini menarik juga saya kalau sudah membaca dalam Alkitab ya. Kita always refer kepada Alkitab dalam hal ini. Jangan melupakan ini ya, ada dimensi apa itu eskatologis gitu. Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Ini adalah ayat yang dikutip di dalam Heidelberg Katekismus ya. Berarti waktu saudara dan saya berbagian di dalam perjamuan kudus di situ ya. Ini juga ada pengharapan eskatologis. Cicipannya itu di sini dan sekarang ya. Tapi seperti saudara sudah sering mendengar di dalam reform eskatologi itu kita kan
Bukan hanya membicarakan yang akan datang saja, tapi penghayatannya di sini dan sekarang itu seperti apa ya. Di dalam eskatologi kalau kita melulu futuris saja di dalam hal ini ya, futurisnya sudah pasti termasuk di dalamnya. Tapi kalau kita menghayatkan futuris saja begitu ya, tapi nggak ada here and now, nah, yaitu bukan eskatologi reform. Eskatologi reform itu sangat menekankan selain yang akan datang ya, not yet, tapi juga already di dalam hal ini ya. Meskipun already-nya itu belum sempurna di dalam hal ini adalah cicipan, ini namanya foretaste ya. Tapi ini adalah satu antisipasi ya, ini adalah satu satu tindakan konfesionis ya, pengakuan bahwa nanti kita akan mengalami bersama dengan Kristus the great banquet itu secara sempurna ya, seperti diajarkan di dalam Alkitab, dan ini dikutip ya oleh Heidelberg Catechismus. Supaya bukan cuma 29 tapi kita membaca mulai dari 26 ya. 26 ya. Ini menarik saya kalau sudah melihat 26 ya, kalau kita baca dari perspektif kita sekarang, kita nggak hidup sejaman dengan Yesus ya. Ini kan bicara pas yang sudah lewat ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 28 ini ya, meskipun Yesus waktu mengatakannya ya in the past pasti ya, tapi seperti kita sudah pernah bahas ya, itu waktu dia menyebut dirinya I am the bread of life ya, dia tetap ada the bread of life, sekarang juga dia tetap the bread of life. Kita nggak bisa mengatakan pada perspektif tahun 2020 terus kita bilang he was the bread of life ya, he was, karena dia ngomongnya kan 2000 tahun lalu, terus kita bilang he was, oh tidak saya, kita tetap bilang he is ya, he is still the bread of life. Maka waktu saudara membaca ayat ke-28 di sini ya, kita bisa tafsir dalam hal ini present ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ya, darah Yesus ya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, bukan ditumpahkan bagi orang-orang sejaman Yesus gitu ya. Jadi was the blood of Christ, bukan was ya, tapi is di dalam hal ini ya. Makanya kita bisa perjamuan kudus ya sampai sampai pada tahun ini. Nah, kalau sudah membaca di dalam tulisan Calvin Institute, saya pinjem ini ya, perspektif daripada Calvin ya. Ini Heidelberg Catechismus bukan Calvin. Tapi seperti saudara tahu ya, Catechismus Heidelberg juga banyak dipengaruhi oleh Calvin gitu, baik di dalam Genevan Catechism maupun juga di dalam tulisan Calvin sendiri, seperti di ya Genevan Catechism juga tulisan Calvin sendiri sih. Di dalam mungkin karya yang lebih terkenal seperti Institutes gitu ya. Jadi gini saya, di dalam pemikiran Calvin itu ada aspek once for all. Jadi Kristus itu dikorbankan di atas kayu salib itu once for all memang ya. Dan ini nggak ada repetisi. Tetapi waktu kita perjamuan kudus ya, waktu kita feed upon Christ, nah ini repeatedly, continually ya, perpetual drink dia mengatakan gitu. Jangan lupa saya aspek ini ya, aspek continuously, aspek perpetually, aspek continually, aspek repeatedly ini ya. Karena kalau kita nggak komplit di dalam hal ini mempelajari teologi reform, biasanya ditekankan hanya kesekaliannya gitu. Sekali lagi saya hanya menekankan once for all, tapi nggak menekankan repeated di dalam hal ini. Sebetulnya kalau kita mempelajari dalam tradisi reform, dua-duanya itu penting saya, bukan cuma yang once for all, tapi nggak ada aspek repeatedly. Dan juga bukan repetisi, tapi nggak ada once for all, tapi dua-duanya itu penting deh. Kalau kita mempelajari di dalam hal ini, mempelajari dengan lebih cermat katakanlah gitu. Nah ini ayat 28, ini kita menghayatinya gitu, karena ini ditumpahkan bagi banyak orang ya, termasuk bagi saudara dan saya kan. Jadi ini waktu membicarakan Kristus itu ada the bread of life ya, darahnya itu dicurahkan di atas kayu salib, itu memang sekali ya. Tapi kita berulang kali ya, minum darah Kristus di dalam pengertian yang rohani. Waktu kita perjamuan kudus, Calvin menyebut ini sebagai istilah perpetual drink ya. Ini perpetual drink, perpetual the blood of Christ itu adalah perpetual drink. Yet dia percaya ditumpahkan ini ya sekali, once for all gitu, bukan berkali-kali. Nah ini saya paradoks seperti ini penting ya untuk kita mengerti gitu. Bukan karena once for all, terus kemudian kita bilang ya kalau sacrifice-nya once for all berarti kita nggak bisa ini dong kan, nggak bisa makan dan minum tubuh dan darah Kristus kan, itu sudah in the past dipecahkannya kan, in the past dicurahkan. Nah jadi kita sekarang kita hanya mengingat saja gitu, misalnya anamnesis dalam hal ini. Bukan saya kalau sudah membaca di dalam Alkitab ini ya, sebetulnya sudah bisa melihat di sini ada past, ada present, ada future. Nah itu ayat 29 itu
menekankan future. Jadi dalam perjamuan kudus ini ada anamnesis, betul ya, mengingat, in remembrance of him, kita ke belakang. Di sini saya sedang truly makan dan truly minum ya. Secara fisik truly makan dan truly minum bread and wine ya. Secara rohani truly makan dan truly minum the body and blood of Christ. Lalu saya mengantisipasi ya eschatological banquet itu seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-29. Jadi bagi Heidelberg ini integrasi antara past, present, future ini penting sekali gitu. Karena kalau tidak ya dia nggak akan kutip bagian ini gitu ya. Nggak akan kutip 26 sampai 29. Lalu kita membaca dari Efesus 5:26 ya. Efesus 5:26. Mari kita membaca Efesus 5:26. Saya baca mulai dari 25 ya, tapi yang ditekankan memang 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya ya, untuk menguduskannya. Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jelaskan saya di sini ya, bagian ini dikutip untuk meneguhkan sakramen perjamuan baptisan kudus ya, menyucikan dengan air dan firman ya. Jadi saudara melihat di dalam hal ini ada air, ada firman gitu ya. Jadi yang menguduskan itu apa di dalam hal ini ya? Ini adalah integrasi antara air ya yang menunjuk kepada janji firman atau janji Injil, yaitu darah Kristus yang membasuh rohnya ya, yang cleanse orang-orang yang berdosa. Tapi ini kita sudah bahas ya di dalam sakramen baptisan kudus. Kita membaca dari 1 Korintus 10 ya, 16, 17, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, 16, 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dan sudah melihat di sini ya, ada ikatan, ada simbolon ya, pinjam bahasa ini, bahasa Greka, yang tidak terpisahkan di situ antara roti dan tubuh Kristus. Waktu kita makan roti itu adalah kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Waktu kita minum cawan ya, kita sedang bersekutu dengan darah Kristus. Dan sebagaimana roti itu satu ya, kita meskipun banyak itu adalah satu tubuh. Saudara melihat di sini ada integrasi antara lambang atau antara sign ya dengan thing signified yang tidak bisa dipisahkan. 1 Korintus 10 ayat 16 ya tadi ya. Lalu kemudian kita membaca 1 Korintus 10 ya 3-4. 1 Korintus 10 3-4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini self-explaining ya, ayat ini saya nggak menjelaskan lagi. Kita sekarang masuk ke pertanyaan ke-79 ya, pertanyaan ke-79. Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu tubuhnya dan minuman dalam cawan itu darahnya, atau perjanjian baru di dalam darahnya? Dan mengapa Paulus menyebutnya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Ya, kalau kita membedakan ya antara roti dan tubuh, antara cawan atau anggur dan darah ya, kalau kita membedakannya, kenapa disebut roti itu tubuhnya? Ini kan Alkitab ya, bukan teologi man, tapi ini Alkitab itu. Penjelasannya apa?
Jawaban Kristus berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara di dunia ini. Sama seperti roti dan anggur. Dimensi fisik ya, dimensi yang kelihatan. Kita dipelihara ya, kita hidup ya karena makanan dan minuman fisik ini. Demikian pula tubuhnya yang telah disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Jadi sama seperti di dalam hal lahiriah atau hal fisik ya, kita ditopang oleh roti dan anggur, makanan dan minuman fisik. Demikian juga di dalam hal rohania, kita juga ditopang ya oleh makanan dan minuman rohani ya, yaitu apa? Ya ini, invisible food, invisible drink, yaitu tubuh dan darah Kristus. Tetapi terutama melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini, yaitu roti dan anggur, Tuhan hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani, menjadi peringatan akan Dia, demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya. Di dalam pengertian rohani ya, dengan mulut rohani. Spiritual eating, spiritual drinking ya, melalui pekerjaan Roh Kudus. Bukan tanpa Roh Kudus pasti ya, karena kalau tanpa Roh Kudus ya, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menghayati di dalam pengertian rohani ini ya, dengan mulut rohani, melihat dengan mata rohani, ya nggak mungkin gitu. Itu tidak mungkin terjadi tanpa Roh Kudus. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan bahwa penderitaan dan ketaatannya itu pasti menjadi milik kita. Seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi utang dosa kita kepada Allah. Atau kalau di dalam terjemahan Inggris, as if we personally had suffered. Ya. We personally had suffered, kita menderita. And made satisfaction for our sins. Ya. Seolah-olah kita telah menderita dan melunasi hutang dosa kita kepada Allah. Tapi kita mau menjelaskan yang di atasnya terlebih dahulu. Ya. Jadi sekali lagi sudah mendapati ini ya, mendapati apa itu just as, gitu ya, just as atau sebelumnya kan as surely as ya, so surely. Maksudnya sudah mendapati formula ini sekali lagi ya, saudara. Di dalam tulisan daripada para scholars ini seringkali disoroti sebagai penekanan yang berhutang daripada tradisi Zurich gitu. Tapi saya beberapa waktu lalu baca di dalam institut juga ternyata ada juga kalimat seperti ini. Jadi put lah di dalam hal ini ya, istilah just as ini ya. Just as bread and wine nourish the temporal life, so too his crucified body ya. Jadi sebagaimana ya roti dan anggur itu mengenyangkan kita di dalam kehidupan yang sementara ini, demikian pula ya tubuhnya yang disalib itu, darahnya yang dicurahkan itu adalah true food and drink. Itu adalah makanan dan minuman yang sungguh-sungguh ya bagi jiwa kita untuk kehidupan yang kekal. Jadi konsep ini jelas ya, konsep apa double meaning of sacrament. Sekali lagi ya, ada aspek visible, invisible, outward, inward ya. Lalu terus kemudian ini ya, di dalam pengertian lahiriah atau fisik, jasmani ya, dengan pengertian rohania ya. Jadi selalu di dalam pengertian double meaning ini ya. Yang satu jangan menekan yang lain, ini jangan satu menekan yang lain, menginjak yang lain, mengaburkan yang lain. Karena dua-duanya, karena kita ini body and soul ya. Kita memiliki memang dua dimensi ini gitu. Ada dimensi fisik, ada dimensi rohani gitu. Jadi di dalam perjamuan kudus pun kita juga menekankan kedua hal ini memang sungguh-sungguh nyata di dalam hal. Tapi terus kemudian disambung, but more important ya, lebih penting, he wants to assure us. Sekali lagi nih, assurance ini penting. Assure us by the visible sign and pledge, melalui yang kelihatan ini ya, that we through the Holy Spirit's work a share in his true body and blood. Kita berbagian ya, kita bersekutu, kita true partaking, true participation ya di dalam tubuhnya dan di dalam darahnya ya. Sepasti apa? Sepasti waktu mulut jasmania kita itu
kita menerima, ya kita makan dan minum roti dan cawan itu, ya, roti dan anggur, sepasti itu. Demikian juga kita sungguh-sungguh share in his true body and blood. Ya, sungguh-sungguh bersekutu, berbagian di dalam tubuhnya dan di dalam darahnya. And that all of his suffering and obedience, ya, penderitaannya, ketaatannya itu betul-betul adalah milik kita, ya, milik kita. Seolah-olah kita pribadi, ya, yang telah menderita dan melunaskan hutang-hutang dosa itu. Jadi ini konsepnya jelas, ya, kita bicara wonderful exchange dalam hal ini, ya. Kita bicara apa yang diberikan kepada kita, ya, oleh Kristus, karena kita sungguh-sungguh bersekutu, ya. Jadi konsep union with Christ itu benefits, ya, manfaat jasa-jasa Kristus itu ditransfer kepada kita, ya. Karena kita adalah sungguh-sungguh miliknya dan dia juga adalah sungguh-sungguh milik kita. Jadi ini bicara tentang true union with Christ kalau sudah membaca di dalam konsep ini, ya. Nah, kita membaca ayat, ya, dari Yohanes 6, 51 dan 55. Kita membaca Yohanes 6, 51, 55. Saya baca ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian ayat 51, sekarang 55, ya. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia bilang dagingnya itu adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Kalau sudah mendengar ayat seperti ini, ya, Yesus sendiri mengatakan benar-benar makanan, benar-benar minuman. Ya, kita terima, ya, benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Jangan kita mengatakan nggak benar-benar gitu. Itu kita berbenturan dengan ini, dengan Yohanes 6. Kalau kita bilang nggak benar-benar makanan dan nggak benar-benar minuman gitu, itu kita sedang berlawanan dengan pengajaran daripada Yohanes pasal yang ke-6 gitu. Tetapi apa itu artinya? Memang perlu dijelaskan, ya, benar-benar minuman. Sama, sekali lagi, ya, sama seperti roti dan anggur itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, ya, yang menopang tubuh jasmani kita gitu. Yang menopang jiwa kita, ya, karena kita ada dimensi rohani, yaitu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman di dalam arti rohani itu, yaitu apa, saya? Yaitu tubuh dan darah Kristus, ya. Kita sudah menjelaskan, saya, yang benar-benar itu bukan cuma yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu juga benar-benar gitu. Kita nggak bisa mengatakan karena itu nggak kelihatan, maka itu figuratif gitu misalnya, ya. Karena itu nggak kelihatan, maka itu not really real gitu misalnya. Ini bukan pandangan Kristen, saya, itu pandangan naturalistik namanya gitu. Pandangan naturalisme dan materialisme, saya sudah bahas, ya. 1 Korintus 10, ya, kita membaca 16-17. 1 Korintus 10, 16-17. 1 Korintus 10, kita membaca 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sudah, ya, ini tadi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, sudah dibaca, ya, ini, ya. Lalu terakhir Roma 6, 5-11. Ini agak panjang, ya. Roma 6. Kita membaca Roma, ini adalah ayat yang terakhir. Roma pasal 6, 5-11. Ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini bicara tentang natur, ya, language dari sakramen, ya, seperti dikatakan. Maksudnya ini yang dibicarakan di sini adalah tentang baptisan, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi
kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Saudara kan membaca di dalam bagian ini kan bicara tentang baptisan kan ya. Dengan ditunjuk ya, yang ditunjuk ini apa? Yaitu bahwa kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Realita rohani yang ditunjuk. Maka saudara membaca di sini di dalam ini ya, di dalam misalnya apa itu ayat 4 ya, ayat 4 yang tadi kita belum baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Ya, ini kan nature language daripada sakramen memang seperti ini ya. Ini apa lincah gitu di dalam hal ini, di dalam menghubungkan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Bahwa kedua hal ini berbeda itu jelas gitu. Tapi kedua hal ini nggak boleh dipisahkan ya. Sama seperti sekali lagi kalau boleh ini ya, waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia ya. Waktu Yesus membicarakan tentang spiritual darkness ya. Yesus membicarakan tentang buta rohani sebetulnya kan dalam hal ini. Terus kemudian sudah membaca di dalam cerita itu dia memelekkan mata orang buta ya, secara fisik ya. Dia memelekkan mata orang buta yang secara fisik itu dia gelap ya, nggak bisa melihat terang ya. Tapi terus kemudian ini ya tanda ini ya dipakai untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah terang dunia ya. Jadi spiritual darkness ya, terus kemudian dibawa kepada pengertian Jesus is the light of the world di dalam pengertian rohani. Nah ini saudara melihat di sini di dalam Johannine Writings ya, antara tanda ya, memang ini bukan sakramen saya nggak mengatakan ini sakramen, tapi strukturnya mirip sekali di dalam hal ini ya. Semeia tanda itu ya, itu menunjuk kepada pribadi Yesus ya, who Jesus is di dalam hal ini. Nah, kita melihat di dalam sakramen natur dan language daripada sakramen itu juga seperti itu ya. Ada yang menunjuk sign di dalam hal ini, simbolon di dalam pengertian yang in the true sense of the word ya. Bukan empty symbolism, bukan ya, tapi dalam pengertian yang profound, dengan yang ditunjuk oleh tanda itu things signified, realita rohani, entah itu di dalam sakramen baptisan kudus, entah itu dalam sakramen perjamuan kudus ya. Double meaning of sakramen, ini yang diajarkan di dalam tradisi teologi reform ya, sebagaimana kita membaca dalam hal ini yang diwakili oleh Katekismus Heidelberg. Nah demikian saya pembahasan pada hari ini. Sepertinya ada pertanyaan, saya coba jawab ya. Ini ya. Shalom Pak Billy, shalom. Apakah perjanjian merupakan hal yang penting dalam perjamuan kudus ini ya? Maksud saudara perjanjian itu covenant ya gitu ya. Ada kata pledge di situ ya, ada kata covenant jelas ini termasuk gitu di dalam konsep ini ya. Di dalam apa itu perjamuan kudus gitu. Ya saya jawab dari perspektif misalnya dari Johannes Calvin ya. Waktu dia membicarakan perjamuan kudus itu juga ada aspek ratifikasi ya, ratification. Ini apa ya? Pengikatan dan termasuk juga renewal di dalam hal ini ya. Karena apa? Karena kita di dalam kehidupan seringkali menjadi covenant breaker di dalam hal ini ya. Kita nggak setia dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap setia. Nah di dalam perjamuan kudus itu kita diteguhkan sekali lagi bahwa kita ini in covenant with the Lord ya. Bahwa kita ini terikat di dalam perjanjian dengan Kristus gitu, sehingga kita nggak boleh sembarangan mengotori kehidupan kita, sehingga kita diundang untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus, mempersembahkan seluruh kehidupan kita itu bagi Kristus ya, hidup suci, hidup kudus dan sebagainya. Itu pasti sangat termasuk di dalam hal ini ya, di dalam konsep perjamuan kudus ya. Terima kasih sudah mengingatkan, ini bagian yang sangat penting ya di dalam perjamuan kudus, aspek covenant. Apalagi kita di dalam perspektif reform ya, pasti sangat menekankan ini juga, itu covenant. 2, apakah pemahaman perjamuan kudus Calvin menjadi pemahaman yang ultimate dari pandangan mengenai perjamuan kudus? Apakah masih ada hal yang dapat dikritisi dan diperbaiki untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna mengenai hal ini? Kalau sudah tanya apakah ini paling ultimate, ya pasti tidak. Ini kan bukan firman Tuhan gitu. Ini adalah bagaimana dengan
rendah hati dengan sebaik-baiknya penulis-penulis daripada Heidelberg Catechismus, termasuk juga Johannes Calvin ini mempelajari doktrin perjamuan kudus. Tapi ya kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri ya, kita ada alternatif apa gitu, maksudnya saudara ada konsep yang seperti apa gitu yang lebih baik, bisa didiskusikan gitu, yang mana lebih dekat di dalam pengajaran itu Alkitab gitu. Misalnya di sini kan kita ada beberapa variasi gitu yang saudara bisa dengarkan. Misalnya konsep transubstansiasi tadi kita sudah jelaskan ya. Itu sulit diterima karena apa saudara? Karena kalau kita menerima konsep seperti itu ya, ini coherently bagaimana menerapkan konsep ini di dalam baptisan kudus misalnya? Apakah air juga diubahkan juga menjadi darah Kristus ya? Karena kan sama-sama sakramen gitu. Kan nggak kompatibel ya kalau kita bilang di dalam perjamuan kudus itu roti dan anggur diubahkan substansi, tapi di dalam baptisan kudus kita nggak mengatakan itu gitu. Maksudnya kita nggak mengatakan enggak, air nggak berubah menjadi darah Kristus atau berubah menjadi roh Kristus, nggak berubah seperti itu. Ini kan berarti nggak kompatibel konsepnya gitu. Not to mention ini ya, saya penggunaan daripada paradigma Aristotelianisme yang sangat-sangat kontekstual pada saat itu gitu. Ya, Aristotelianisme itu nggak mutlak, saya masih ada paradigma yang lain, masih ada Neoplatonisme gitu. Gimana orang yang menjelaskan paradigma Neoplatonis itu? Lalu via Moderna, via Antiqua gitu dan sebagainya, atau di dalam zaman kita gitu. Kalau orang mau pakai paradigma yang lain lagi, paradigma Heideggerian, Kantian, Cartesian dan sebagainya. Lalu kita memutlakkan satu paradigma yang sangat kontekstual, yang sangat temporal. Ini bagaimana ya penerimaannya gitu? Sebagai satu penjelasan ya yang diberikan untuk satu zaman tertentu ya, mungkin di dalam hal ini ya, mungkin katakanlah ya, masih bisa dimaklumi gitu. Tapi diterima sebagai satu penjelasan formula yang kekal di dalam hal ini, dibikin dogma gitu dalam hal ini. Itu kita sulit ya menerima gitu, sangat sulit menerimanya gitu. Karena sekali lagi ya, paradigma filsafat itu bukan cuma Aristotelian ya, boleh saja pinjem ini ya bahasa daripada filsafat, boleh ya, seperti Agustinus juga kadang di dalam tulisannya kita tahu dia juga pinjam bahasa daripada Neoplatonisme kan ya, sumum bonum lah atau apa ya, boleh saja gitu ya. Tapi memutlakkan paradigma filsafat tertentu gitu ya, dan dianggap inilah ajaran kekristenan yang sah. Nah ini kita sangat kesulitan saya, karena berarti kita nggak bisa membedakan antara apa yang kontekstual ya dengan apa yang betul-betul diajarkan dalam Alkitab gitu secara konsep gitu. Good. Atau ini variasi pandangan yang lain gitu, misalnya pandangan Zwinglian gitu. Saya harap cukup persuasif ya di dalam penjelasan beberapa hari ini, termasuk kalau saudara ikut Streets kemarin ya, kita explore ini dari tulisan Calvin ya, panjang lebar gitu. Di situ kita menjelaskan, ini saling melengkapi ya antara Calvin dan Heidelberg Catechismus gitu. Saudara tanya ini, apakah Calvin ultimate gitu? Sebetulnya kalau di dalam tradisi reform seperti saudara bisa saksikan kan Calvin juga nggak sendiri ya. Ini paling tidak itu ada Calvin, tapi juga ada Zwingli, ada Bullinger dan sebagainya. Bullinger dan Calvin to come to agreement, namanya konsensus Tigurinus ya. Jadi ini bukan pandangan pribadi, saya bukan. Tapi pandangan yang diterima gitu di dalam tradisi teologi reform. Ada perbedaan dengan pandangan Lutheran, betul ada perbedaan gitu ya. Tapi kalaupun ada perbedaan ya kita coba membicarakannya di dalam dialog yang konstruktif itu bagaimana, saya jangan saling mengeksklud di dalam hal ini ya. Apalagi menganggap seperti kayak ini bukan konsep ini konsep heretical gitu misalnya ya. Kalau kita bilang heretical gitu langsung ya berarti yang diselamatkan cuma saudara dan saya gitu ya, cuma tradisi orang yang di dalam tradisi teologi kita sendiri. Itu nggak betraying makna ini invisible church. Kan kita orang reform bicara invisible church ya, kita in full commune with all elect di dalam hal ini ya. Hati-hati ya saya di dalam ini ya, pengertiannya seperti itu. But I agree dengan saudara kalau saudara mengatakan ya, ini kalau saudara mendapati ternyata ada bagian yang katakanlah menurut saudara kok kurang cocok ya dengan Alkitab ya. Ya saudara argumentasinya apa di dalam hal ini gitu. Argumentasi saudara untuk mengoreksi itu apa gitu. Apakah kita bisa menyatakan dalam hal ini arguably pandangan koreksi itu lebih baik membawa kita kepada pemahaman perjamuan kudus, lebih menyatakan kemuliaan Kristus ya, lebih menjelaskan bahwa kita ini memang punya dua dimensi ini ya, dimensi yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu di dalam integralnya dengan doktrin yang lain seperti apa ya, gumulkan lagi. Shalom Pak, maaf 2 pertanyaan. Sering dilakukan perjamuan kudus kepada pasien atau orang sakit berat yang diperkirakan akan segera meninggal. Sebenarnya apakah maknanya itu? Apakah ada rujukan firman Tuhan yang spesifik?
Dua saat mengikuti perjamuan, sikap hati yang benar itu bagaimana? Bersukacita atau berprihatin atau yang lain? Ya menarik, so ini yang kedua ini menarik ya. Jadi seperti kita sudah ini ya, jelaskan kemarin ya. Ini kan memang sesuatu yang paradoksikal gitu. Kita ini commemoration, mengingat ya, in remembrance of the death of Christ. Jadi pasti ada aspek penyesalan ya, ada aspek duka cita, holy grief ya. But at the same time ini adalah pesta, so ini adalah mengantisipasi the great banquet ya. Apa ini ya, pesta akbar gitu, eschatological itu tadi gitu. Jadi saudara berada dalam tension ini ya, mengingat ke belakang itu duka cita, penyesalan dosa-dosa kita karena kita Kristus itu dihancurkan di atas kayu salib. Tapi dia sendiri memberikan ini ya, menjadi pesta gitu, pesta rohani. Dia yang mengundang kita, pesta rohani, dan dia menjamu kita itu dengan tubuhnya dan dengan darahnya ya. Jadi sulit ya itu untuk menggambarkan ini ya Pak, creative tension ini ya, sulit untuk menggambarkan paradoks ini, tapi inilah keindahan di dalam iman Kristen. Saudara tidak harus memilih gitu, apakah saya sebaiknya berduka cita atau saya sebaiknya bersuka cita. Di dalam perjamuan kudus itu ada aspek duka cita, di dalam perjamuan kudus juga ada aspek sukacita di dalam hal ini ya. Nah kalau kita melihat misalnya dikaitkan dengan ini, dengan apa ini, khotbah di bukit kan, berbahagialah ya mereka yang berduka cita, berbahagialah mereka yang berduka cita ya. John Stott pernah ini ya Pak, sedikit modifikasi apa ini, sedikit paraphrase ya perkataan itu, maksudnya untuk menonjolkan bahwa ini betul ayat yang paradoksikal ya. Dia terjemahin berbahagialah mereka yang tidak berbahagia gitu kan ya. Nah, berbahagialah mereka yang tidak berbahagia, yang berduka cita kok berbahagia. Itu kan nggak nyambung ya sebenarnya, kan kontradiktif gitu sebetulnya. Masa orang berduka cita kok berbahagia? Bukan yang tertawa yang ini, yang bersuka cita itu berbahagia. Kalau duka cita ya bukan sukacita, bukan bahagia. Tapi ayat itu mengatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Ya, jadi inilah saya di dalam perjamuan kudus kita bisa menghayati ini. Maka ini sesuatu yang penting saya, perjamuan kudus. Di dalam hal ini kita juga bisa menjawab pertanyaan pertama gitu. Ini kan satu persiapan ya. Dia akan menghadap Tuhan. Jadi ini asumsi tentu saja adalah dia orang percaya sejati gitu kan dalam hal ini ya. Jadi sama saya seperti waktu kita apa ini ya, di dalam kehidupan yang lahiri ya, di dalam kehidupan yang fisik jasmani ya, kita perlu makan terus dan minum terus ya. Demikian juga di dalam aspek rohani, kita perlu makan terus dan kita perlu minum terus. Nah, ini adalah saat-saat terakhir. Kita menguatkan dia, assure dia sekali lagi di dalam hal ini ya, untuk kesekian kalinya ya, dengan perpetual food and perpetual drink ini ya, tubuh dan darah Kristus, supaya dia diteguhkan ya, keyakinan yang akan janji-janji Injil Kristus. I think itu sesuatu yang beautiful. Nah, biasanya secara praktek di dalam hal ini kita juga mengajak anggota jemaat yang lain, sehingga ya persekutuannya itu adalah persekutuan anggota tubuh Kristus ya, meskipun tentu saja nggak bisa seluruh anggota gereja gitu ya, nggak cukup juga tempatnya di kamar rumah sakit itu, tapi ada beberapa orang gitu ya mewakili gitu, dan bukan hanya keluarganya di dalam hal ini. I think itu sesuatu yang praktek yang beautiful dalam hal ini. Pertanyaan keempat, apa maksud pertanyaan nomor 79 dengan makan roti dan anggur, seolah-olah kita yang merasakan sengsara Yesus dan melunasi hutang-hutang dosa kita sendiri kepada Allah. Apakah ini berarti perjamuan kudus menjadikan kita selamat? Ya, kalau saudara membaca di dalam perkataan ini, ya, di dalam perkataan Kristus ya, saya mengulang lagi ya, ini kan ayat memang betul-betul menuju kepada perjamuan kudus. Yohanes pasal yang ke-6 ya. Saya membaca ini ya. Mana ya? Ya ayat-ayat yang di 50-an itu saya mungkin di sebelumnya dalam hal ini ya. Yohanes pasal 6 ini ayat 51 lah kita bacain, atau dari 50 ya. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ada kaitan di sini ya dengan makan roti ya, yang menunjuk pada daging Kristus itu dengan kehidupan ya. Kehidupan yang kekal, kehidupan selama-lamanya. Ayat 51 ya. Tapi terus kemudian orang Yahudi kan gak bisa menerima ini. Bagaimana ini? Ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi saudara perhatikan ya, ini tipikal dalam bahasa Johannine Writings. Mereka gak percaya dimensi rohani gitu. Makan roti, ayo gitu. Kita mengerti makan roti. Memang kita punya mulut jasmani. Kita makan roti, itu jelas gitu. Tapi jangan bilang makan dagingmu. Ini apa maksudnya gitu. Kita nggak ngerti ini maksudnya apa itu. Kita juga nggak percaya ini maksudnya apa. Yang ada adalah cuma makan roti. Makan ya itu cuma carnal eating, cuma physical eating. Nggak ada itu spiritual eating. Kita even nggak mengerti apa artinya spiritual eating. Jadi kesulitannya sudah perhatikan ya, kesulitan daripada orang Yahudi yang bertengkar di sini. 53 ya, sudah perhatikan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi sangat ada kaitan antara perjamuan kudus dengan keselamatan ya, menurut ayat ini. High view of Lord's Supper ya, saudara. Di dalam hal ini makanya kalau konsep kita cuma sekedar mengingat di dalam pekerjaan empty symbolism gitu, maksudnya ini empty commemoration. Sebetulnya commemoration bukan empty sih. Cuma kalau dimengerti dalam reduksi yang seperti ini ya, perjamuan kudus doesn't really matter dalam hal ini gitu. Tapi kalau sudah melihat di situ iman itu nggak bisa dikaitkan, nggak bisa dipisahkan, maaf ya salah ngomong. Iman sejati itu nggak bisa dipisahkan ya di dalam hal ini gitu. Kita nggak memisahkannya dengan yang meneguhkan itu, yaitu apa? Sakramen di dalam hal ini. Ya, sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Memang yang menyelamatkan itu adalah Kristus ya, pribadi Kristus, tubuhnya dan darah. Nah, bukan sakramen itu sendiri terlepas daripada Kristus, terlepas daripada itu. Ya nggak mungkin lah saya. Sekali lagi, di dalam Heidelberg kan dikatakan bukan outward washing itu yang membasuh. Bukan outward washing ya, tetapi inward washing ya. Tapi saudara perhatikan ya, inward washing oleh the blood and the spirit of Christ itu bukan tanpa outward washing di dalam hal ini. Bukan tanpa outward washing. Itu yang kita baca di dalam pengajaran tentang sakramen ya. Jadi mungkin bagian depannya di situ ya, dengan makan roti dan anggur seolah-olah kita yang merasakan sengsara Yesus dan melunasi hutang. Maksudnya gini saya, sudah kalau membaca dalam bagian itu ya, penekanannya itu kan Christ itu sungguh-sungguh ours, dia sungguh-sungguh adalah milik kita ya. Saya baca lagi ya di dalam ini ya, pertanyaan 79 ya. Kenapa pakai istilah as if ya, atau dalam bahasa Jerman itu als hätten wir gitu ya, als hätten wir. Karena saya yang memang menderita itu kan Kristus ya. Kita kan bukan yang disalib itu adalah Kristus. Yang menderita yaitu Kristus, yang melunasi hutang-hutang kita itu juga adalah Kristus kan di dalam hal ini ya. Tetapi Kristus itu adalah kita ya, kita. Dia itu betul-betul diberikan bagi kita. Kita dan Kristus itu dipersatukan. Sehingga makanya di sini kalimatnya as if we personally had suffered, seolah-olah kita pribadilah yang telah menderita dan melunaskan hutang-hutang dosa itu gitu. Kita lah yang sudah satisfy di sini ya, membayar di dalam hal ini. Sebetulnya yang membayar adalah Kristus, tapi Kristus itu adalah milik kita dan kita ini juga dipersekutukan dengan Kristus. Maka di sini ada kalimat as if we personally had suffered and missed satisfaction for our sins di dalam hal ini. Atau di dalam konsep Protestan ya, ini bicara tentang righteous declaration gitu ya, true faith ya, itu kita dipersekutukan dengan Kristus ya, apa yang dosa-dosa kita itu dilempar ke sana, kebenaran Kristus itu diperhitungkan bagi kita, termasuk juga adalah ini ya Pak, penderitaannya gitu dalam hal ini. Ini yang ditekankan oleh Heidelberg Katekismus ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dalam hal praktek gereja, dalam pelaksanaan perjamuan kudus, ada yang setiap minggu, ada yang sebulan satu kali, dan ada yang 3 bulan sekali. Apakah dasar pertimbangan perbedaan pelaksanaan ini? Kalau menurut Alkitab bagaimana Pak? Mohon penjelasan Bapak. Gitu.
Ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul gitu ya, di dalam satu keadaan yang sangat sukacita, bahagia, yaitu jemaat mula-mula, bahkan kita mendapati di situ tiap hari ya mereka gitu. Mereka itu tiap hari perjamuan kudus dalam hal ini gitu. Ya, setiap gereja masing-masing bergumul di hadapan Tuhan gitu. Kalau di gereja kami ya kita tulis di dalam di dalam tata laksananya gitu ya. Kita bilang 6 sampai 12 kali per tahun gitu. 6 sampai 12 kali per tahun. Lalu di gereja yang saya pimpin ya itu di GRI Kelapa Gading ya, kami melakukannya itu setiap bulan 1 kali gitu. Kalau saudara membaca di saya sudah jelaskan ini ya, saya lupa sih di street atau di kemarin itu. Di waktu Calvin di Genève itu dia pernah lamen gitu ya, dia meratap itu kan. Ini pengaruh daripada Zwingli itu kuat sekali ya. Mereka itu perjamuan kudusnya jarang. Ini nggak terlalu mengherankan saya, karena Zwingli punya konsep tentang perjamuan kudus kan ada low view gitu kan ya, low view of Lord's Supper gitu kan. Tapi Calvin itu high view, jadi dia mengharapkan bisa lebih sering gitu. Ini sangat berkaitan ya. Frekuensi itu sangat berkaitan dengan kita ini low view atau high view dalam hal itu. Calvin sebenarnya kepinginnya setiap minggu, tapi dia nggak berhasil gitu. Dia sudah mesti ingat ya, dia itu bukan not even suksesornya Zwingli gitu. Suksesornya Zwingli itu ada Bullinger di Zurich gitu ya, dan pada zaman itu ya, itu kota Genève itu nggak sepenting seperti sekarang. So, kalau sekarang saudara misalnya disuruh pilih 2 kota paling penting di Switzerland ya, saudara akan keinget Zurich, Genève gitu kan ya. Ya Bern ibu kotanya gitu. Tapi di dalam zamannya Calvin, Genève itu bukan kota yang terlalu penting gitu dibanding Bern. Bern itu jauh lebih penting pada saat itu ya, maksudnya Zurich itu kuat sekali dalam hal ini. Lagi pula itu ada Zwingli dan sebagainya, pengaruh itu sangat kuat ya. Perjamuan kudus itu di dalam pemikiran Zwingli jangan sampai membawa orang kepada idolatry, jadi konsentrasinya itu kepada pemberitaan firman gitu. Sayang ya, konsep seperti ini konsep pendulum gitu, sehingga nggak terlalu ada tempat ya frequent di dalam perjamuan kudus gitu. Akhirnya 3 bulan sekali gitu ya, 3 bulan, saya lupa 3 bulan atau 4 bulan sekali gitu. Tapi Calvin cari akal gimana cara 3 bulan sekali. Akhirnya dia bikin gereja A itu bulan A, gereja B bulan B, ya, gereja C bulan C. Jadi akhirnya setiap bulan ada gitu. Saudara mengerti maksudnya ya? Di Geneva kan bukan cuma ada 1 gereja gitu, jadi ada beberapa gereja. Jadi dia bikin itu beberapa di gereja A misalnya 3 bulan sekali ya, misalnya di gereja A itu adalah bulan 1 dan bulan 4. Terus kemudian gereja B-nya itu adalah bulan 2 dan bulan 5. Tetap setiap gereja kan 3 bulan sekali ya. Nanti gereja C itu bulan 3 dan bulan 6. Jadi di Geneva itu setiap bulan itu ada perjamuan kudus gitu. Jadi dalam praktek kayak akhirnya setiap bulan ada perjamuan kudus di Geneva. Tapi di gereja yang berbeda-beda. Maksudnya orang kalau mau mengikuti perjamuan kudus setiap bulan, ya silakan dia berada di dalam gereja yang sedang ada perjamuan kudus pada saat itu ya. Ini adalah yang dikerjakan oleh Calvin di Geneva gitu. Ya, saudara bisa mengumulkan ya di dalam hal ini gitu. Saya percaya kalau kita mengerti ya keagungan, keindahan ya, betapa besar manfaat dari perjamuan kudus itu ya. Saya percaya kita akan mengumulkan lagi gitu. Melakukan perjamuan kudus dengan khidmat ya, tentu saja bukan sebagai satu mekanistik ritual, pasti bukan gitu. Tapi di dalam penghayatan yang benar, kita bisa menyelenggarakan itu lebih sering di dalam hal ini ya. Ya, tapi ini adalah pergumulan di dalam sinode gereja masing-masing ya. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan juga memperkaya kita melalui sakramen yang Tuhan sendiri sudah berikan bagi kita ini, yaitu perjamuan kudus maupun juga baptisan kudus.